Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bimanyu, NIM C1B0201168 dari ruang R004 Manajemen 2020. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Persamaan Akuntansi. Apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Dengan formula yang lain berarti, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah hutangnya atau kewajibannya, sama dengan modal pemilik. Selanjutnya, unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah daftar kekayaan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Yang terakhir ada modal. Modal adalah bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak yang telah menanamkannya di perusahaan. Persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Yang kedua, aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Unsur-unsur persamaan akuntansi aktiva. Yang pertama ada kas atau cash. Adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan, seperti cek kontan, uang tunai atau uang kertas dan uang logam. Yang kedua, piutang atau account receivable adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain, seperti tagihan atas penjualan, tagihan kepada karyawan atas pinjamannya ke perusahaan. Yang ketiga ada perlengkapan kantor atau office supplies. Adalah barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek atau kurang dari 1 tahun, yang habis karena pemakaian seperti kertas, pulpen, tinta, dan lain-lain. Yang selanjutnya peralatan kantor atau office equipments adalah alat-alat yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi jangka panjang, seperti meja, kursi, komputer, dan sebagainya. Selanjutnya ada kendaraan atau vehicles, adalah alat transportasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan di dalam operasi. Selanjutnya ada bangunan atau buildings, adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Selanjutnya ada tanah atau land, adalah lahan berupa tanah kosong atau lahan tempat suatu bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Selanjutnya ada hutang usaha atau account payable, adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Selanjutnya ada modal atau modal saham. Capital atau capital stocks sama dengan owner's equity, menunjukkan setoran harta pemilik kepada perusahaan yang sekaligus sebagai bukti kepemilikan. Setoran harta dapat berupa uang tunai ataupun harta lain seperti mesin, tanah, gedung, dan sebagainya. Selanjutnya ada prepay atau drawing atau withdrawals, adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada beban atau expenses, adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya hanya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja. Dengan kata lain, beban adalah biaya yang manfaatnya hanya dalam waktu 1 tahun
atau biaya yang tidak memiliki manfaat lagi di masa mendatang. Selanjutnya ada dividends atau dividends adalah bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai imbalan atas setoran modal pemilik. Aktivitas pembagian dividen hanya dilakukan di dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Perusahaan berbentuk perseorangan atau firma tidak menggunakan akun dividen. Unsur-unsur persamaan akuntansi penambah modal ada yang pertama pendapatan atau revenues adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan atau sales untuk menampung transaksi yang sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.